Shalom teman-teman New Generation, kembali lagi kita melanjutkan perenungan Alkitab kita. Dan hari ini kita memasuki Mazmur pasal yang ke-80. Saya menganjurkan ya teman-teman untuk membaca keseluruhan dari pada pasal ini. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang keempat bagi teman-teman sekalian. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Teman-teman, saat menulis Mazmur ini, pemazmur sedang mengalami atau sedang dalam penderitaan dan tekanan hidup yang berat dan sangat mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Tindakan pemazmur datang kepada Tuhan adalah tindakan yang tepat. Betapa banyak orang ketika dalam keadaan yang ketika dalam penderitaan atau ketika dalam tekanan hidup, lari bukan kepada Tuhan tetapi lari mencari pertolongan kepada dunia, kepada orang-orang yang dirasa lebih bisa, kepada orang-orang yang dirasa lebih bisa untuk menolong mereka dalam penderitaan mereka atau masalah yang sedang mereka hadapi, teman-teman. Nah, tetapi justru bukannya pemulihan yang diperoleh, tetapi keadaan bahkan akan semakin terpuruk dan mungkin bisa hancur, teman-teman. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu memperingatkan kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Nah, pemulihan di segala aspek kehidupan akan kita alami bila kita mau datang dan mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan hadir, di situ pasti akan terjadi manifestasi kuasa, ada pemulihan, ada perubahan, ada kelepasan, ada kemenangan, bahkan pertolongan dan mujizat, teman-teman. Contoh ketika jika kita lihat di masa lampau, teman-teman, ketika tabut Tuhan berada di rumah Obed Edom selama 3 bulan, terjadilah pemulihan yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Nah, tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Saat Obed Edom menghormati hadirat Tuhan dan menempatkan dia sebagai yang terutama di dalam hidupnya, Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Seketika kehidupan Obed Edom berubah menjadi buah bibir di seluruh negeri, bahkan menjadi kesaksian, bahkan berita ini pun sampai ke telinga Raja Daud. Nah, teman-teman, jangan kita memikirkan dengan cara apa dan bagaimana Tuhan akan memulihkan keadaan kita, akan memulihkan, mungkin kita sedang terpuruk ekonomi kita, akan memulihkan kesehatan kita. Kita tidak usah pusing dengan bagaimana cara Tuhan, sebab terkadang ia bisa memakai penderitaan sebagai sarana untuk memulihkan kita. Yang rusak dan hancur sekalipun Tuhan sanggup pulihkan. Mari teman-teman, rindukan senantiasa hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita pasti akan dipulihkan. Demikian perenungan Alkitab kita hari ini, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dan kiranya demikian Tuhan, hati kami Tuhan mau senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini. Kehidupan kami Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa penyertaan-Mu, ke dalam perlindungan-Mu yang sempurna, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.